Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita sekalian. Salawat dan salam selalu tercurah ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Anak-anak sekalian yang berbahagia dan saya banggakan, pelaksanaan pesantren Ramadan pada tahun ini April 2021 Masehi adalah bertepatan dengan Ramadan 1442 Hijriah. Tentunya berbeda daripada pelaksanaan pesantren Ramadan daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kami tetap berharap kepada anak-anak sekalian untuk dapat mengikuti daripada pesantren Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita ikuti pesantren Ramadan ini untuk mengambil daripada intisari atau hikmah daripada pelaksanaan pesantren Ramadan ini, agar semua yang disampaikan oleh para narasumber dapat kita ambil daripada intisarinya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari yang kedua ini kita masih bisa mengikuti acara pesantren kilat atau yang sering dibilang peskil. Salawat serta salam semoga tercurah ke baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anak Pak Guru yang soleh dan soleha, semoga hari kedua ini kalian masih melaksanakan ibadah puasa dan selalu diberikan kesehatan sehingga kalian bisa menunaikan segala aktivitas, khususnya amalan-amalan di bulan Ramadan. Materi hari kedua ini Pak Guru bagian materi ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah pengertiannya itu adalah perkataan atau perbuatan bakti kita kepada Allah. Jadi kesimpulannya ibadah itu adalah perbuatan atau perkataan bakti kepada Allah atau segala sesuatu yang dicintai Allah. Itu pengertian ibadah. Macam-macamnya ada berapa ibadah? Ada dua. Ibadah lisan dan ibadah hati. Ibadah lisan dan ibadah badan itu contohnya rukun sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, itu termasuk ibadah badan. Sementara ibadah hati contohnya berkata jujur, amanah, berbakti kepada kedua orang tua, bersilaturahim dalam hal-hal kebaikan. Nah, itu contoh ibadah lisan. Selanjutnya ibadah hati. Ibadah hati contohnya cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada malaikat. Itu bisa dikategorikan ibadah hati. Termasuk kalian punya sifat bersabar, bersyukur nikmat apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah, anak-anakku sekalian, jadi yang tadi Pak Guru jelasin kata ibadah itu banyak.
ibaratnya macam-macamnya. Jadi yang Pak Guru mau jelaskan hari ini kalau mengenai sholat aja. Ada yang sudah tahu kalian apa itu sholat? Pengertiannya sholat? Sholat adalah dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi kalau kalian ditanya apa itu sholat, apa itu pengertian sholat, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ada hadis Nabi yang mengatakan miftahus sholat lil hudu'a wa tahrimuha takbiru wa talis salam. Jadi kunci pembuka sholat itu adalah wudu, dan memang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat mungkin kalian sehari-hari sudah mengenal ya, ada 13 rukun sholat itu. Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi setiap sholat itu rukun itu harus dikerjakan. Seperti misalnya berdiri bagi yang mampu. Kedua, niat dalam hati. Yang ketiga, takbiratul ihram. 4, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Dan selanjutnya i'tidal, selanjutnya sujud. Itu namanya rukun-rukun sholat, dan memang itu harus dipakai di dalam sholat, jangan ditinggalkan, apalagi seperti membaca surah Al-Fatihah itu wajib. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini itu semoga kalian kenapa 4, 5, 6 itu sering Pak Guru di grup, sering Pak Guru bilang, buat apa kalian itu pintar, buat apa kalian misalnya IPA-nya bagus, matematikanya bagus, tapi kalau kalian sering meninggalkan sholat dengan sengaja, itu sama aja di mata Allah hukumnya nonsen. Jadi sebuah amalan kalian sehebat apapun kalian, sepintar apapun kalian, kalau tidak melaksanakan sholat, khususnya sholat wajib 5 waktu, kalian tidak ada gunanya. Kenapa? Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu sebagai tanda atau ciri orang yang mukmin. Karena kalian 4, 5, 6 itu bisa sudah dikategorikan sudah balik. Namanya sudah balik, berarti harus sudah wajib melaksanakan sholat. Saking wajibnya sholat, coba kalian perhatikan. Kalau hari ini kalian tidak bisa melaksanakan puasa, tidak bisa melaksanakan saum, karena kalian sakit, karena kalian dalam perjalanan atau musafir, tidak apa-apa, boleh tidak saum, boleh tidak puasa. Tapi kalian bulan depan, besok yang akan datang, puasa bisa dikodo, bisa diganti. Tetapi kalian hari ini tidak melaksanakan sholat duhur, besok duhurnya sudah lain lagi. Hari ini kalian tidak melaksanakan sholat asar, besok asarnya lain lagi. Saking wajibnya sholat, makanya lakukanlah sholat walaupun dalam kondisi berdiri. Tidak bisa berdiri, lakukan dalam kondisi berbaring. Tidak bisa berbaring, lakukanlah dalam posisi duduk atau sambil bernapas. Nah, kalau masih itu tidak bisa, ya terakhir disolatkan. Dia sekarang mau kategori yang mana? Mau sholat apa mau disolatkan? Nah, makanya khususnya sholat 5 waktu ini, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, khususnya 4, 5, 6 yang mengikuti pesantren kilat ini, tolong kalau bisa dari sekarang belajar. Karena Allah bisa, karena terbiasa melakukan sholat sejak dini. Ketika kalian menjadi dewasa akan selalu ingat, oh ini waktu sholat. Tapi kalau kalian dari sejak dini, dari masih kanak-kanak, sudah berani meninggalkan sholat, ketika kalian sudah dewasa, sudah jadi orang tua, seolah-olah tidak punya beban apa-apa, seolah-olah tidak berdosa, padahal meninggalkan sholat itu luar biasa dosanya.
Jadi semoga mudah-mudahan dengan pesantren kilat, materi kilat juga, tapi tidak merubah kehusuan kalian. Apalagi sekarang masih dalam kondisi pandemi, kalian harus selalu jaga kesehatan. Kemanapun kalian, kalau misalnya mau bertujuan ke yang ramai, tolong masker itu gunakan demi keselamatan untuk kita semua. Karena jaga kesehatan itu termasuk kewajiban. Allah mencintai orang-orang sehat daripada orang-orang sakit. Artinya kembali ke kita masing-masing. Itu aja materi kali ini dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kalian bisa mengingat-ingat selama jadi kalian tidak ada amalan sia-sia di bulan Ramadan ini, dan tidak pernah di bulan Ramadan ini khususnya meninggalkan sholat 5 waktu. Akhir kata Pak Guru, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.